Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, saudara semua? Apa kabar, Sagita? Ketemu lagi nih sama Sagita. Gimana kabarmu, Sagi? Boleh deh nanti komen ya. Oh iya nih, dari kota mana sedulur Sagi yang hadir? Boleh deh komen dulu. Absen dulu. Oke, ini readingan untuk di Juni ya, lor ya. Kita akan kupas secara mendalam seperti biasa. Baik dan tidak baiknya, apapun itu, semua akan dibahas di sini. Sagita, Sagi. Oke, seperti biasanya videonya akan berdurasi panjang karena banyak hal yang harus saya sampaikan agar teman-teman Sagi bisa berhati-hati untuk melewati Juni. Nggak nyangka ya, waktu begitu cepat berlalu. Nggak terasa udah masuk Juni sekarang. Mei, April, wow, sebuah perjalanan yang luar biasa. Apalagi di Mei kemarin, masih ingat? Cobaan seperti silih berganti, ya nggak lor? Cuman ya sudahlah, saya juga bersyukur, saya juga seneng lah. Akhirnya Mei itu bisa kita lewatin, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk di Juni. Juni 2025. Sagi, kamu di bulan ini semangat kamu cukup kerasa ya. Ya ada perbedaan lah ya. Di bulan ini terasa kamu lebih semangat aja sih ngadepin segala sesuatunya. Kayak gitu. Kita akan bahas dulu ya untuk masalah keuangan ataupun kerezekian di sini ya. Untuk awal bulan Juni di sini penuh dengan ketidakpastian ya, Sagi. Jadi untuk masalah keuangan kamu harus hati-hati di awal Juni ini sampai ke tanggal 10 ya. Nanti tanggal 10 sampai ke 16 atau 17. Nah, di situ ada rezeki yang tak terduga. Cuman seperti biasa lah, pengertian rezeki itu luas loh ya. Tidak harus tentang uang kayak gitu. Nah, di pertengahan bulan ini ya semoga sih nanti teman-teman Sagi bisa ngerasakan sebuah kelancaran ya di sini ya. Ada rezeki yang tak terduga di sini ya, nanti kamu lihat sendiri ya, kamu rasakan sendiri itu tentang apa ya, semoga ada kaitan dengan masalah uang ya. Karena di sini untuk masalah keuangan ya, aduh ya gimana ya, semua ngalamin sih, bukan cuman Sagi ya. Ini hampir merata lah, karena ya tahu sendiri situasi global sekarang sedang kurang baik. Ekonomi di negara ini juga lagi kembang kempis ya, akhirnya berdampak kemana-mana kayak gitu. Secara global seperti itu sih ya. Di sini Sagi, jadi untuk teman-teman Sagi ya sebisa mungkin sih ya untuk bulan ini banyak-banyak menunda dulu kesenangan atau sesuatu yang mungkin kamu beli, yang ingin kamu beli, ya kamu pertimbangkan dulu deh. Masalah finansial kamu di Juni ini perlu pertimbangan dengan sangat-sangat ya, bukan hanya sekedar pertimbangan, tapi harus benar-benar dipertimbangkan gitu loh. Karena ketika kamu salah langkah, kamu akan kecewa di sini loh. Ya, saya belak-belakan aja sih kayak biasa ya. Jadi sebenarnya untuk masalah keuangan dari Sagi itu sendiri, ya balik ke orangnya lagi sih ya, gitu. Balik ke teman-teman lagi, kembali bagaimana nanti kamu mengelolanya dengan baik. Yang jelas poinnya adalah tolong banget di bulan ini
dalam segi finansial kamu harus benar-benar hati-hati banget ya. Ya semoga cukup lah ya untuk perjalanan kamu di Juni ini dan sampai bulan berikutnya kayak gitu loh. Ya kalau kamu bisa berhati-hati dan merenungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah duit ya, ya insya Allah kamu bisa baik-baik aja sih kayak gitu. Dan pengeluaran yang tidak terduga ini pun juga ada di Juni ya. Sepertinya di awal bulan, kemudian di akhir bulan juga kayak gitu. Nah, situasi banyak yang tidak menentu di sini Sagi. Ya, saya seperti biasa lah ya, saya belak-belakan aja sih. Saya nyampaikan ini juga demi teman-teman Sagi juga. Kamu harus punya gambaran lah gitu loh di bulan ini itu punya rabaan gitu loh ya. Jadi kalau situasi yang sedang tidak kondusif ya berarti kamunya harus penuh dengan kehati-hatian terutama dalam penggunaan finansial. Ya gitu, kemudian dalam setiap pengeluaran kamu juga harus kamu perhatikan dan ketika kamu mau ngeluarin duit itu untuk apa? Dan kamu harus jeli di situ ya. Kemudian di sini ya ini terkait masalah hutang dulu. Sorry ya agak-agak ada sedikit kerasa energi tentang hutang di sini. Ya ini tak kasih gambaran sih untuk teman-teman Sagi ya. Kalau kamu mau minjemin duit kamu ke orang nantinya di bulan ini ya saranku hati-hatilah ya. Setidaknya benar-benar kamu kenali, kamu pahami ini orang siapa gitu loh. Ya, kenapa? Karena dia tahu sendiri ya namanya duit itu kan sensitif ya. Manusia kalau udah ngeliat duit banyak yang berubah, banyak yang berbeda. Mau itu orang terdekat sekalipun kayak gitu. Yang saya khawatirin di sini kalau kamu nggak hati-hati, ini kamu bisa ketipu, kamu bisa terlena terkait masalah finansial ya. Ya kembali ke teman-teman lagi sih kalau mau minjemin ya monggo, nggak juga ya monggo silahkan itu urusan kamu masing-masing. Akan tetapi please ya jangan paksakan diri kamu gitu loh. Kalau memang nggak ada ya udah bilang aja nggak ada gitu. Lebih baik kamu dikatakan pelit daripada kamu harus bermasalah dengan seseorang hanya karena duit. Ujung-ujungnya teman hilang, saudara pun juga bisa menghilang nantinya hanya karena masalah uang. Ya sebenarnya bukan uangnya yang salah, tapi sifat manusianya yang busuk gitu loh. Uang nggak pernah salah, manusianya yang busuk. Setuju kan? Nah, di sini kenapa saya tegaskan tentang hal itu? Karena di sini yang saya khawatirkan ini orang apa ya di depanmu doang sih kelihatan baik dan bla 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 ya cuman nanti ketika dia sudah dapat apa yang dia inginkan ya ini bisa meleset gitu karena ya ingatlah rekor-rekor sebelumnya gitu loh kamu sedang berusaha banget di sini untuk masalah keuangan cuman itu tadi selalu banyak ngalami kegagalan ya. Nah ini saya tegaskan juga sih untuk teman-teman Zagi yang mau punya plan mungkin ada di antara kamu punya rencana mau nagih hutang di bulan ini dengan seseorang ya. Kamu butuh upaya keras dan kamu butuh kesabaran ekstra di sini karena ini orang sepertinya belut, ya licin. Jadi kamu butuh follow up terus, kamu butuh pantau terus ini orang karena ya gitu. Ini orang nggak sulit sih. Kebanyakan ngoceh doang. Hati-hati ya. Ini banyak PHP doang ini orang gitu loh. Ya ngomongnya aja sih tanggal sekian tapi mana buktinya? Ya. Nanti kalau ketika ditagih banyak banget alasannya. Ya gitu. Jadi terkait masalah menghutangkan atau menagih hutang ini perlu kewaspadaan benar di sini teman-teman semua. Ya nanti kamu amati sendirilah, kamu catat sendirilah ya, kamu yang bisa melihat perjalanan diri kamu sendiri nanti di bulan ini. Saya hanya bisa ngasih gambaran loh ya di sini. Kayak gitu. Ya sebenarnya sih apa ya Sagi itu sendiri ya capek sebenarnya gitu loh. Ini ya lagi-lagi masalah finansial ya. Tolonglah ini siapapun lah yang mendengarkan di luar sana kalau kamu memang punya hutang dengan orang bayar sekarang. Gak usah banyak alasan ya. Ini kebiasaan manusia itu punya duit bukannya langsung dibayarin hutangnya tapi ya itu tadi
Ya, dicomot lah untuk inilah, untuk itulah, alasannya banyak sekali. Ketika lu butuh kemarin gimana gitu loh. Sekarang orang yang ngasih kamu duit, yang ngasih pinjem kamu duit ini butuh lagi, butuh bener. Tolonglah gitu loh ya. Kesadarannya gitu loh. Jangan pas karena ketika kamu butuh aja kamu melas banget mukanya. Ya. Seseorang membantu ini bukan masalah duit atau apa. Seseorang ini memberikan kepercayaan sama kamu. Dan di bulan ini ada seseorang yang akan kehilangan kepercayaan. Ya, makanya ini masalah terkait masalah hutang, sorry agak saya bahas di sini ya. Karena ini kerasa banget. Saya belak-belakan aja sih ya. Tolong deh nanti siapapun itu di luar sana, kalau lu memang punya hutang bayar. Kasihan, ini orang sedang butuh ya. Kemudian kalau kamu nggak mau bayar ya itu urusan kamu, itu hak kamu, tapi segala sesuatu ada resiko. Ingat, segala sesuatu yang kamu lakukan pasti ada resiko. Kamu akan krisis tentang kepercayaan. Ya, the next time kamu nggak akan dapat kepercayaan dari orang lagi. Karena kamu sudah ditandai di sini sebenarnya. Ya, banyak yang sudah ngelihat kamu nih orangnya licin, orangnya belut gitu. Ingat, karma terjadi loh bro. Ya, sorry ya saya agak tegas dikit nih gitu. Ini vice versa loh ya yang saya bahas. Saya tidak menunjukkan kepada satu titik di sini. Untuk siapapun yang mendengarkan di sini, yang merasa aja sih. Ya, kalau nggak merasa udah santai aja gitu. Ingat, lu ada hukum karma di sini akan terjadi dan lu akan melihat sendiri di sini. Ya, karmanya apa ya sangat luas sekali pengertian karma dan lu rasakan sendirilah. Karena lu sudah zolim sama orang, belak-belakannya saya ngomong gitu loh. Kenapa? Ya, ini orang cuma mau minta duitnya bro, bukan minta duitmu gitu loh. Kenapa sih gitu? Apa yang salah gitu loh? Kenapa lu harus zolim dengan dia, sedangkan dia sudah ngasih kepercayaan ke kamu, dia sudah bantu kamu, dia sudah nolong kamu, ya. Bukan berarti dia punya banyak duit, no, bukan tentang itu, tapi dia karena dia peduli sama kamu gitu loh. Terus lu kecewakan, ya udah lu akan menerima segala sesuatu yang sudah lu lakukan, gitu aja. Ya, itu gambarannya. Ya terserah, nih fakta loh ya yang saya bahas ya. Saya bukan nakut-nakutin, ya saya agak geram aja sih dengan manusia-manusia belut. Ya saya di sini mewakili lah, ya mewakili orang-orang di luar sana yang memang lagi butuh banget duitnya gitu. Ya, berharap banget nih ya untuk kebutuhan keluarganya nih, ya. Oke Lord, di sini saya lanjutkan lagi. Sebenarnya untuk masalah kerezekian dari si Sagi itu sendiri, ya di bulan ini yang clue-nya tetap kepada ketidakpastian tadi ya. Walaupun di sini ada rezeki yang tak terduga ya, dan nanti ketika kamu di bulan ini ngerasa saya nggak tahu secara pasti di tanggal berapa ya, kamu amatin sendiri. Jika kamu ngerasa wah ada rezeki lebih nih, wah dapat rezeki yang lumayan nih, save ya. Itu untuk pegangan kamu sampai akhir bulan ini gitu loh. Ya tahu sendiri manusia biasanya kalau lagi megang duit gimana. Ya lupa daratan gitu. Lanjut lagi di sini teman-teman semua, saya akan bahas untuk masalah karirmu. Di sini ada yang tidak semua, hanya beberapa dari Sagi. Ini dari bulan kemarin ya, kayak ngalamin kegagalan gitu. Misalkan nih, ada tawaran promosi jabatan, kok kayak nggak jadi, gagal gitu. Ya udah, itu belum rezeki kayak gitu ya. Entah kenapa ya di sini yang saya rasakan banyak juga di antara Sagi itu yang seperti diejek oleh rezeki gitu loh ya. Contohnya gini deh. Misalkan ya tadi lah, misalkan kamu ada ditawarin ya, kamu dapat promosi jabatan atau dapat informasi bahwasanya kamu mau dipromosikan jabatan kamu bla 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 bla. Ketika hari H kok ya hilang, lewat, lupa, nggak ada kabar bla 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 gitu. Ya, padahal kamu udah seneng banget nih di awal gitu loh. Ya, jadi rezeki itu seakan-akan seperti ngejek aja di depan gitu loh. Dengan hal lain pun juga gitu. Misalkan kamu jual sesuatu nih, udah deal mau bayaran, tinggal nunggu hari H. Ketika hari H, ada aja problemnya, ada aja alasannya, nggak jadi lagi. Why dengan itu semua? Ada nggak di antara kamu yang bertanya-tanya seperti itu? Ya mungkin kamu ngalamin ini di Mei kemarin, banyak ketidakpastian seperti itu, ya.
Nah, di bulan ini saya tegaskan untuk teman-teman Sagi, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang ingin kamu capai, ya, um, luas lah tentang apapun itu. Mau itu tentang karir, mau tentang rezeki, mau tentang cinta, apapun yang mulai bulan ini, saat ini, detik ini kamu dengarkan apa yang disampaikan di sini, please kuatkan doa kamu, ya. Kenapa di sini? Karena saya rasakan adanya suatu energi di mana sesuatu akan terijabah di sini, akan terkabul. Saya nggak tahu yang mana doamu, ya, I don't know, ya. Tapi ya saranku, tolong kalau bisa lu kuatin deh doa kamu sekarang gitu. Mungkin ada yang agak malas-malasan tentang ibadah atau kedekatan dengan Tuhan, ya udah mulai bulan ini belajarlah, ya, gitu. Belajar, ya, karena nggak ada rugi-ruginya kok, serius nggak ada ruginya. Kamu menjalankan ibadah juga nggak rugi, kamu dekat dengan Tuhan ya malah batinmu lebih tenang gitu, ya. Karena hidup ini nggak semua hal bisa kamu pikirkan, nggak semua mampu kamu logikakan, bro. Kamu capek di sini, kamu lelah, ya. Pertahananmu luar biasa loh sejauh ini, amazing loh kamu nih Sagi gitu. Kamu bisa sampai hari ini tuh luar biasa, ya. Tapi itu tadi, apa yang sudah kamu perjuangkan, pikirkan, logikakan, lah ya kok gitu-gitu aja gitu loh, ya. Nah, maka dari itu, di sini kamu butuh namanya ulur tangan Tuhan, ya, bantuan Tuhan yang Maha Esa. Kamu butuh itu, jangan sombong jadi manusia. Terkadang kita merasa mampu menyelesaikan segala sesuatu sampai kita lupa, bahwasanya segala sesuatu itu ada yang sudah mengatur, ada yang maha dari segalanya, kita lupa itu. Ya, semoga teman-teman Sagi nggak sampai kayak gitu sih, harapan saya. Kayak gitu ya. Sorry, saya di sini bukan ceramah atau apa bla bla bla, enggak ya. Hanya sekedar menyampaikan aja sih. Kalau lu anggap saya ceramah bla bla, ya skip, nggak usah tonton video ini gitu. Ya, sorry, saya di sini hostnya tegas. Lu suka tonton, nggak suka nggak usah tonton lah gitu loh, ya. Oke, di sini teman-teman Sagi, di sini untuk masalah karir ini terkait masalah lingkungan, ya. Hati-hati dengan ini, tak kasih clue ya. Hati-hati dengan kecurigaan kamu, hati-hati dengan isi pikiran kamu tentang orang lain atau tentang orang yang ada di sekitar pekerjaan kamu. Saya nggak tahu kerjaan kamu apa, tapi tolong kalau bisa asumsi pikiranmu ini harus diperhatikan. Karena banyak di antara Sagi, saya nggak tahu siapa, mungkin ada di antara kamu yang tersesat oleh pikiran itu sendiri gitu loh. Kamu sering berasumsi, oh temanku, teman kerjaku begini, begitu, begini, begitu. Apa yang kamu pikirkan, kamu sendiri nggak tahu itu benar atau tidak. Sedangkan kamu sendiri juga nggak ngerti apa yang dirasakan oleh teman kerjamu itu. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Bisa jadi mungkin dia sedang ada masalah di dalam dirinya, atau dia sedang ada masalah di keluarganya, sehingga kebawa ke tempat kerja, karakter dia berubah. Nah, sedangkan kamu selalu berasumsi, wah dia nggak suka denganku lah, wong dia inilah itulah semuanya toxic bla bla bla. Ya lu kalau pikiranmu terus-terusan kayak gitu lur, lu mau kerja dimanapun sulit bro, serius. Apa sih yang dirimu tuju, yang dirimu capai dalam sebuah pekerjaan tuh apa sih gitu loh? Ya dimanapun tempat, kamu akan selalu bertemu dengan lingkungan atau kondisi yang kurang kondusif tuh pasti gitu loh. Orang toxic ada, dimanapun tempat ada. Cuman nggak banyak. Biasanya cuma 1 atau 2 orang toksik itu. Tapi karena kamu mungkin ngerasa orang-orang atau di lingkungan kamu ini kadang agak gimana sama kamu, ya kamu apalagi kamu itu suka berasumsi yang aneh-aneh tentang mereka, kamu sendiri nggak tahu apa isi pikiranmu benar dan tidaknya, ya kamu akan terbelenggu bro, kamu nggak akan nyaman kerja dimanapun. Sekarang logika sederhananya adalah, bro, cari kerja susah loh bro. Lu bersyukurlah hari ini untuk teman-teman Sagi yang punya kerjaan ya. Apapun itu, selama itu halal, bersyukurlah. Nikmatilah. Bayangin loh di luar sana ribuan hingga jutaan orang loh. Mereka nggak punya kerjaan bro. Kita ngadepin situasi global yang sulit loh. Ya, jangan sampai kamu kalah oleh keadaan lingkunganmu gitu. Oke, clear ya. Kenapa saya bahas ini? Karena di sini yang saya rasakan, jati diri Sagi itu akan kuat di bulan ini ngadepin segala sesuatu,
Ya bukan cuman masalah karir tok, tapi dalam hal lain gitu. Kamu sedang berjuang banget di sini, saya ngerti. Kamu berusaha bertahan ya sekuat-kuatnya, dan kamu memang kuat gitu loh. Ya, tapi tolong, jika kamu merasakan kondisi kamu sedang tidak baik-baik saja, jangan kamu tambahi pikiran kamu yang negatif terus. Ya, kayak gitu lor. Jadi ya saranku sih untuk teman-teman Sagi ya, dikoreksi lagi lah ya. Kembali ke situasi masing-masing, kembali ke keadaan masing-masing, ya kamu sesuaikan keadaan kamu. Di lingkungan kerja kamu ya kamu lihat, kalau memang kamu ngerasa nggak kuat, pengen pindah, pengen apa, bla bla bla, ya kamu renungin dulu deh saranku. Ya, jangan buru-buru berpikir untuk pergi, ataupun karena mungkin lingkungan kerjaanmu itu yang membuat kamu capek, lelah, bla bla bla, sehingga kamu ngerasa nggak kuat, pengen pergi. Kamu koreksi dulu deh daripada kamu nyesel. Serius, ya. Oke. Ntar tak minum dulu ya. Oke, lanjut lagi. Ada sesuatu kabar membahagiakan untuk Sagi. Apa itu? Untuk Sagi yang kemarin di Mei ataupun April dikecewakan seseorang di sini. Wow. Untuk kamu yang dikecewakan, untuk kamu yang dikhianati 2 bulan sebelumnya ya. Ini energi dari April ataupun Mei masih ketarik ke sini. Di Juni ini energi mendekati pertengahan bulan, antara pertengahan dan akhir ya, keluarnya di situ. Di sini ada seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Ya semoga aja semesta ini menjawab doa kamu. Teruntuk Sagi yang single yang memang benar-benar pengen punya pasangan lah ya. Pengen punya pendamping karena kamu capek sendiri mungkin ngadepin kehidupan ini dan ngurus segala sesuatunya sendiri. Ya semoga di Juni ini seseorang ini bisa melengkapi hidupmu. Amin. Jadi di sini dari kekecewaan kamu berusaha untuk move on, kamu berusaha untuk keluar dari kenyataan pahitnya sebelumnya. Di sini Sagi berusaha untuk membebaskan dirinya untuk tidak terbelenggu lagi dengan rasa sakit atau kecewa yang sudah-sudah. Ya semoga energi kebebasan kamu ini bisa menarik energi lawan jenis yang baik untuk kamu yang akan hadir. Amin ya. Kalau nanti ketemu ya saranku sih ya jalanin dulu aja gitu. Karena ya kamu nggak akan tahu dia baik dan tidaknya, yang baik tidaknya gimana ya dirimu nggak akan tahu. Kalau nggak dirimu jalani kayak gitu sih ya. Oke, di sini ya gimana ya, di sini bukan hanya Sagi sih sebenarnya sedang ngalami problematika ya, banyak banget termasuk saya juga. Di Mei kemarin hancur-hancuran juga rasanya gitu bro. Ya memang ya nggak tahu lah, dalam 1 tahun itu biasanya ada siklus ya, siklus tahunan. Jadi bisa 2 bulan, bisa 3 bulan ya. Itu dalam 1 tahun tuh 2 apa 3 bulan itu memang kondisinya beratnya minta ampun gitu. Dan cobaan tuh ada aja rasanya. Belum selesai muncul lagi, kayak gitu loh ya. Oke, lanjut lagi di sini teman-teman Sagi. Ya tidak banyak sih di antara Sagi yang akan membuka perasaan aku ataupun membuka hati di sini. Karena sebagian yang lain di sini banyak yang akan fokus dengan diri sendiri, fokus dengan karirnya, fokus dengan keadaan gitu. Karena banyak di antara Sagi yang sudah mulai menyadari ternyata dirimu itu perlu kepedulian ya. Perlu kamu pedulikan diri kamu sendiri, perlu kamu cintai, perlu kamu kasihi gitu loh. Kamu ibaratnya sejauh ini udah amazing banget lah, artinya pengorbanan kamu, segala sesuatu yang sudah kamu lakukan
tapi banyak banget kekecewaan yang akhirnya kamu terima. Ya, sekarang belajar berdamai dengan diri sendiri, belajar berdamai dengan keadaan. Ya, sukses itu bukan sesuatu yang enak, tapi sesuatu yang sulit. Orang yang sukses adalah orang yang mampu berdamai dengan ketidaknyamanan. Ya, itu memang ya kalau direnungi fakta sih memang gitu. Jadi ya sekarang bukan waktunya untuk ngeluh gitu. Hmm. Oke, jadi di sini untuk teman-teman Sagi ya, saya kembalikan ke dirimu lagi untuk kamu yang single. Ya, kamu lebih baik fokus ke diri kamu dulu deh ya. Karena diri kamu benar-benar butuh perhatian di sini ya. Gitu. Kalau mau buka hati ya monggo silakan, ya lebih baik berteman aja dulu atau apa ya. Ya gitu. Karena di bulan ini pun kalaupun ada yang dekat sama kamu ya kamu teliti dulu, kamu pahami dulu. Jangan gampang terlena nih gitu. Nah, apalagi ngelihat lawan jenis yang wah ini berduit nih, wah orangnya banyak duit nih, mapan lah, inilah itulah bla bla bla. Nggak taunya cuma datang cuma manfaatin kamu tuh gimana? Ya kan? Ya sudah-sudahlah gitu. Udah waktunya upgrade diri, upgrade wawasan yang lebih luas lagi. Ya gitu. Dan lanjut lagi. Sagi, di sini hubungan kamu memang penuh problematika. Dari bulan kemarin pun juga kerasa banget. Ini masih juga sampai ke bulan ini ya. Ntar ya. Cluenya adalah untuk Sagi hati-hati dengan kecurigaan. Ya, ini untuk Sagi sendiri, kamu boleh curiga, tapi ya kamu telusurin dulu deh kecurigaan kamu itu ya. Saya akan masalah kecurigaan, saya dapat clue di sini tentang kecurigaan ya. Ini vice versa, saya bahas dulu untuk ini. Untuk Sagi yang punya hubungan, energi kecurigaannya cukup kuat di bulan ini ya. Jadi saya kasih tegaskan lagi ya di sini. Ya kalau ada di antara kamu yang tidak jujur dengan pasangan, ya kamu banyak menyembunyikan sesuatu, bahkan kalau ditanya ya kamu banyak diemnya. Ya jangan kamu kira Sagi nggak tahu ya. Karena di sini firasatnya si Sagi lagi kenceng di bulan ini. Itu. Ya walaupun banyak ya di antara Sagi itu masih maju mundur sebenarnya dalam hubungannya. Bertahan sakit pergi sulit gitu. Itu masih ada banyak di antara Sagi dalam posisi itu. Tapi ya nanti di bulan ini akan ada ketegasan sih ya dari Sagi itu sendiri. Pada akhirnya ada yang akan memilih pergi meninggalkan hubungan ya. Karena jika di bulan ini terungkap sesuatu ya, kebohongan itu terlihat dan Sagi itu tahu ya, dan jikalau ada fakta yang terbuka ya ini sepertinya nggak ada lagi maaf kayak gitu ya. Karena toleransi sudah banyak banget yang Sagi kasih. Ini vice versa loh ya, bisa Sagi bisa pasangannya. Itu yang jelas cluenya tentang ketegasan tadi. Akan ada yang pergi di sini karena udah nggak sanggup lagi, capek dengan sifatnya, perilakunya yang diulang-ulang aja terus ya. Tapi ya semoga aja nggak sampai pergi lah ya. Karena sebenarnya agak berat juga sih di sini situasinya gitu ya, beberapa di antara Sagi itu sendiri. Oke, lanjut lagi. Keadaan yang complicated ya di sini ya. Ya sabar ya teman-teman Sagi. Kamu ngerasa, wow, perjuangan Sagi untuk bertahan itu memang amazing banget sih gitu. Sampai mengorbankan diri sendiri gitu loh. Artinya dia bertahan demi sesuatu, padahal dirinya sendiri nggak bahagia gitu loh. Ya. Oke, jadi di sini ini ada petunjuk sih nanti di pertengahan bulan ya Lur ya. Energi di pertengahan bulan ini batasnya di tanggal 20 sih ya. Tanggal 10 sampai ke 20, saya nggak tahu secara pasti di tanggal berapa. Cuman di situ ada clue, ada petunjuk untuk kamu.
tentang suatu hubungan. Mungkin ada di antara kamu yang dihadapkan oleh sebuah pilihan, bingung dan harus memilih yang mana dan bagaimana, dan kamu harus ngambil jalan kemana. Ya saranku, ibadah kamu lah kamu kuatin, doa kamu kuatin, sembahyang malamnya, ya wiridnya, kamu ke situ dulu deh, ke jalur langit dulu deh, ya karena ya itu solusinya gitu. Nothing is impossible ya bagi Dia yang Maha Esa, dan ya semoga petunjuk ini sesuai dengan apa yang kamu butuhkan gitu loh, Sagi. Saya hanya bisa membantu, doa aja sih ya yang terbaik untuk teman-teman semua di sini gitu. Karena di sini ya kembali ke diri teman-teman lagi, siapapun ya di luar sana yang notabene mungkin secara sifatnya nggak sadar ya, dan selalu menyalahkan, selalu menyudutkan, bahkan ya maaf nih, terkadang kalau lagi marah nih kebun binatangnya keluar, kemudian pihak keluarganya juga ikut-ikutan dijelekin. Di sini ada kekecewaan yang mendalam sebenarnya, dan ini sudah lama, sehingga menyebabkan penyakit hati. Itulah kenapa kamu dan dia itu sering banget ribut ya. Karena tidak ada keterbukaan satu sama lain, dan tidak ada kejujuran, dan ya itu tadi masalah sifat tadi. Tapi ini semua masih bisa diperbaiki teman-teman gitu ya, masih bisa diperbaiki kok sebenarnya, tapi ya balik ke dirimu lagi sih kayak gitu. Oke, di sini ya saya bisa mendoakan ya semoga petunjuk semesta ini benar-benar sesuai dengan apa yang kamu butuhkan di sini, Sagi. Dan tak kasih clue lagi, kecurigaan kamu tolong kamu telusurin ya, karena di sini itu tadi feelingnya lagi tajam, intuisinya Sagi lagi kuat loh di sini ya. Ikutin aja apa yang muncul di batin kamu, karena petunjuk itu biasanya sering muncul dalam diri kita melalui perasaan atau batin. Kamu telusuri, kamu ikuti, ya semoga ini bisa menemukan sesuatu yang kamu butuhkan. Ya, dan untuk yang lainnya, ya kalau kamu ngerasa, ya semoga aja menyadari ya, karena manusia itu kan paling sulit nyadari kesalahan diri sendiri gitu, karena manusia tinggi akan ego, selalu merasa benar, selalu merasa ini itu gitu, dan hidupnya selalu menyalahkan dan menyalahkan. Ya kalau kamu terus kayak gitu, ya mau sampai kapan? Lu akan bingung dengan hidupmu, karena ada di antara kamu di sini bingung dengan dirimu sendiri, kenapa begini, kenapa begitu, cobaan silih berganti, apakah ini ada karma untukku atau bla bla bla. Ya nggak ada lah, sebenarnya poinnya ya dalam diri tadi loh ya. Oke, kemudian di sini untuk mendekati akhir bulan nanti ya, untuk mendekati akhir bulan nanti banyak di antara Sagi akan lebih stabil, lebih anteng, lebih tenang, dan kamu cukup mendewasa juga di sini, dan banyak di antara kamu yang mulai berpikir tentang arah ya, kalau dalam hubungan ya kamu mulai akan lebih tegas lagi tentang hubungan kamu ini harus dibawa kemana hubungan ini. Nanti kamu akan banyak berpikir tentang itu di akhir bulannya. Ya mendekati akhir bulan sih, ini clue-nya dari tanggal 22-an ya sampai ke akhir bulannya. Ya gitu. Ya untuk awal bulan ataupun ketika kamu dengar readingan ini ya sabar dulu ya. Memang gejolak dan ketidakpastian terasa banget di dalam diri kamu di sini. Ya sudah, saya yakin badai pasti akan berlalu. Oke, Sagi. Oke. tetap belajarlah untuk selalu berpositif thinking, berpikir secara positif, dan pondasi kamu di sini adalah tentang jalur langit atau peribadahan. Itu harus kamu kuatkan di sini agar segala intuisi dan kekuatan batin kamu bisa lebih naik lagi, lebih peka lagi. Itu akan memberikan banyak jawaban sama kamu di bulan ini. Itu clue-nya untuk semua yang bisa saya bahas di sini. Ya semoga ada manfaat yang bisa kamu petik, ambil aja positifnya. Kita jumpa lagi the next time ya, Sagi. Ya semoga teman-teman Sagi sehat selalu ya. Oke, kita nanti lanjutin lagi readingannya, tapi tunggu sudah selesai, tunggu rotasi ya. Ada urutannya di situ. Cek di beranda channel saya, itu urutannya sudah ada di situ ya. Oke, bye bye Sagita.